Salam teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya keadaan kalian luar biasa, dahsyat, dan pastinya on fire. Amin. Hari ini aku akan bawakan sharing di channel YouTube aku hari ini untuk teman-teman semua dan netizen yang saat ini menonton. Sharing kita ini yaitu pasukan Kristus atau pahlawan Kristus. Kita akan belajar tentang I am a warrior. Kitab yang terambil dari Yoel 3 ayat 9 sampai dengan 10 mengatakan, "Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan." Teman-teman, kalau kita baca di Yoel 3, semua ayat di satu pasal itu menceritakan tentang bangsa Israel itu mengalami pemulihan, serta hukuman Allah itu turun ke atas seluruh muka bumi. Saat itu firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yoel tentang kalau Tuhan itu memulihkan keadaan bangsa Israel pada masa itu. Lalu mereka itu disuruh oleh Tuhan yang menjadi nubuatan Tuhan kepada Nabi Yoel untuk mereka turun ke lembah Yosafat untuk bersembunyi dan sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah kalian masing-masing. Lalu nubuatan Tuhan dinyatakan atas Nabi Yoel tentang persiapan untuk menghadapi peperangan, yaitu di ayat 9 sampai dengan 16. Teman-teman bisa baca sendiri juga. Peperangan atas segala bangsa. Mengapa? Karena Tuhan akan mendatangkan hukuman dan peperangan, bahkan kebinasaan atas orang-orang yang menentang Allah dan firman-Nya. Di ayat 9, Yoel berpesan yang datang dari Tuhan agar para pahlawan itu bersiap untuk tampil dan maju atas segenap penjuru bahkan segala bangsa, teman-teman. Bahkan juga di ayat 10 mengatakan, biarlah orang-orang yang lemah, tidak berdaya, mengalami kegalauan dan sebagainya dalam diri kita akan perkatakan bahwa aku ini pahlawan. Sekali lagi, aku ini pahlawan. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, versi HCSB berkata seperti ini. Hammer your plowshares into sword and your pruning knives into spear, that even the weakling say, I am a warrior. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita mengalami kegalauan, kegelisahan, sedih, bahkan hancur hati di tengah duka lara dan sebagainya. Mungkin karena diputusin sama pacar, ataupun dimusuhin teman, ataupun kita dijauhi oleh teman sekitar, ataupun sahabatnya, teman-teman. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19, teman-teman, apakah kita masih bisa berkata dalam diri kita kepada Tuhan bahwa kita ini pahlawannya Tuhan? Apakah kita ini adalah pahlawan Kristus yang gagah perkasa, prajuritnya yang gagah perkasa untuk kita bersama melakukan kehendak Bapa pada zaman ini? Sebagai orang percaya, bahkan sebagai insan Pentakosta pun percaya dan yakin bahwa kita ini sebagai pahlawan ataupun prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang siap untuk bertempur, tampil dan maju untuk melawan penguasa yang ada di udara, bahkan semua hal yang tidak sesuai dengan firman Allah itu harus kita menentang bersama-sama, sehingga kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita semua adalah pahlawannya Tuhan.
Kakak tidak berdaya dalam bahasa Ibrani disebut sebagai kalas, yang berarti lemah. Sedangkan kakak pahlawan di sini yaitu dalam bahasa Ibrani juga disebut gibor, yang berarti bisa pahlawan, bisa kuat, bisa gagah perkasa. Kalau Nabi Yoel aja berkata aku ini pahlawan, kita pun sebagai insan Pentakosta, kita pun sebagai orang percaya, kita harus berkata juga kita ini adalah pahlawan. Bukan pahlawan dalam tanda petik pahlawan kesiangan, pahlawan siang bolong. No. Tapi kita serius benar-benar menjadi pahlawan Tuhan Yesus, pahlawan Kristus. Dengan kita berkata aku ini pahlawan, kita tidak hanya sekedar percaya, apalagi memperkatakannya aja, tetapi kita harus menghidupi dengan perbuatan kita yang mencerminkan bahwa kita ini adalah pahlawan atau prajurit Kristus yang gagah perkasa. Tentu membutuhkan proses yang tidaklah gampang. Bahkan itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Bahkan proses yang kita alami sekarang ini itu menyakitkan banget teman-teman. Dimana kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, dimana kita memasuki masa transisi, dimana masyarakat bekerja, beraktivitas di luar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan menuju Jakarta yang aman, sehat, dan produktif. Dan juga walaupun kita di rumah aja yang tidak ada kepentingan teman-teman, sebagai orang percaya, bahkan insan Pentakosta pun harus menghidupi karakteristik sebagai pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus itu artinya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan juga kita juga melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, teman-teman. Nah, di era Pentakosta ketiga, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, teman-teman. Bahkan Tuhan pun sendiri berkata, bersiaplah untuk memasuki pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir di zaman ini. Untuk itu, kita semua, aku dan kalian semua, kita semua harus bersiap siaga, bersiap-siap. Untuk apa? Untuk kita terima urapannya Tuhan, sehingga itulah yang memampukan kita untuk menjadi saksinya Tuhan, menjadi pahlawannya Tuhan, pasukannya Tuhan yang gagah berani untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bahkan akan terjadi penuaian jiwa dan akan terjadi pemuridan di setiap komsel kalian masing-masing. Itu akan terjadi pemuridan juga. Untuk itu, aku encourage kita, ayo teman-teman, ayo kita berdoa bersama supaya pencurahan Roh Kudus itu terjadi atas kita pribadi, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, dan sebagainya, bahkan bangsa kita Indonesia. Kita percaya saat kita terima pengurapan, kita terima kuasa dari Roh Kudus, kita pun dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, untuk menjadi prajuritnya Tuhan Yesus, prajurit Kristus dan pahlawan Kristus yang gagah berani. Ayo sama-sama kita bergerak dan maju. Jangan mundur. Maju terus untuk bersama meraih kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita semua percaya bahwa kita semua sebagai pahlawan Kristus, kita bersama tampil dan maju untuk bersama melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, untuk kita melaksanakan dan menyelesaikan amalan agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus dan Pentakosta yang ketiga. Amin. Demikian sharing yang sudah aku sampaikan. Apa yang aku sharingkan pada hari ini, aku berdoa yang pasti dapat memberkati kalian dan menjadi salah satu refleksi ataupun renungan buat kita
dan kita mencerminkan bahwa kita adalah prajurit Kristus yang gagah berani untuk kita bersama melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Thank you teman-teman yang sudah menonton dan sudah menyaksikan seriku di channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Amin. Shalom.